Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Mai Ulum, NPM 352211107 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Sifat Semarang. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan praktikum fotosintesis uji Ingenhouse. Tujuan praktikum uji Ingenhouse adalah untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen dan glukosa. Selain itu, kita dapat mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama, dasar teori. Fotosintesis terdiri dari kata foton artinya cahaya, dan sintesis artinya penyusunan. Fotosintesis diartikan sebagai penyusunan senyawa kompleks yang memerlukan cahaya. Melalui kloroplas, tumbuhan menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia yang disimpan dalam gula dan molekul-molekul organik lain. Proses pengubahan ini disebut fotosintesis menurut Campbell et al. 2008. Tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut klorofil. Pigmen inilah yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Klorofil yang terdapat dalam organel yang disebut kloroplas. Klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Meskipun seluruh bagian tubuh tumbuhan yang berwarna hijau mengandung kloroplas, namun sebagian besar energi dihasilkan di daun. Di dalam daun terdapat lapisan sel yang disebut mesofil. Mesofil mengandung 0,5 juta kloroplas setiap milimeter perseginya. Cahaya akan melewati lapisan epidermis tanpa warna dan yang transparan menuju mesofil, tempat terjadinya sebagian besar proses fotosintesis. Permukaan daun biasanya dilapisi oleh lapisan lilin atau kutikula. Lapisan ini bersifat anti air untuk mencegah terjadinya penyerapan sinar matahari ataupun penguapan air yang berlebihan. Serangkaian reaksi kimia kompleks pada fotosintesis dapat dirangkum sebagai berikut, yaitu 6CO2 ditambah 12H2O ditambah energi cahaya menjadi C6H12O6 tambah 6O2 tambah 6H2O. Fotosintesis terbagi atas dua reaksi, yaitu reaksi terang, yaitu bergantung menggunakan cahaya, dan reaksi gelap atau tidak menggunakan cahaya. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakolit di grana. Grana adalah struktur bentukan membran tilakolit yang terbentuk dalam stroma, yaitu salah satu ruangan dalam kloroplas. Sedangkan reaksi gelap adalah reaksi pembentukan gula dari CO2 yang terjadi di stroma. Berbeda dengan reaksi terang, reaksi gelap atau reaksi tidak menggunakan cahaya bisa terjadi pada saat siang dan malam. Namun pada siang hari, laju reaksi gelap tentu lebih rendah dari laju reaksi terang. Faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu daun. Umur daun juga akan mempengaruhi laju fotosintesis. Kemampuan daun untuk berfotosintesis meningkat pada awal perkembangan daun, tetapi kemudian mulai turun, kadang sebelum daun tersebut berkembang penuh. Yang kedua ada kandungan klorofil. Klorofil merupakan pigmen hijau yang memberikan warna pada daun yang terletak di kloroplas. Energi cahaya yang diabsorpsi oleh klorofil menggerakkan sintesis molekul organik dalam kloroplas. Yang ketiga ada kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Thais dan Zeiger 2012 menjelaskan apabila kadar fotosintat seperti gula berkurang, laju fotosintesis akan naik. Sedangkan jika kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan menurun. Yang keempat, tahap pertumbuhan. Pada saat masih berkecambah, tumbuhan lebih aktif melakukan fotosintesis dibanding tumbuhan yang sudah besar, karena tumbuhan membutuhkan lebih banyak energi untuk tumbuh membesar. Faktor
Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama ada pengaruh cahaya. Makin banyak intensitas cahaya, kualitas dan lamanya cahaya yang diterima tumbuhan hijau, maka akan semakin cepat tumbuhan hijau melakukan fotosintesis. Yang kedua ada pengaruh suhu. Suhu memiliki peran untuk mempengaruhi kinerja enzim untuk fotosintesis. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi pula laju fotosintesis. Yang ketiga ada ketersediaan air. Jika kekurangan air, maka turgiditas sel penjaga akan menurun. Hal ini menyebabkan stomata menutup. Yang keempat, ketersediaan CO2. Semakin banyak gas karbon dioksida, maka proses fotosintesis akan menjadi semakin baik. Apabila kadarnya terlalu tinggi, dapat meracuni atau menyebabkan stomata tertutup, sehingga laju fotosintesis terganggu. Orang yang pertama kali menemukan fotosintesis adalah Jan Ingenhousz. Jan Ingenhousz melakukan percobaan dengan memasukkan tumbuhan Hydrilla verticillata ke dalam bejana yang berisi air. Bejana gelas itu ditutup dengan corong terbalik dan di atasnya diberi tabung reaksi yang diisi air hingga penuh. Kemudian, bejana itu diletakkan di terik matahari. Tak lama kemudian, muncul gelembung udara dari tumbuhan air itu yang menandakan adanya oksigen. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum uji Ingenhousz. Untuk alat yang pertama ada penggaris, yang kedua spatula, yang ketiga beaker gelas 1000 ml, yang keempat ada tabung reaksi, dan yang kelima neraca digital, dan yang keenam ada cawan Petri. Bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini ada 1. Tanaman Hydrilla verticillata, yang kedua NaHCO3 atau soda kue, dan yang ketiga ada air. Berikutnya adalah prosedur kerja. Langkah yang pertama adalah memilih tanaman hidrilla yang sama panjang dan besar. Untuk masing-masing satu rangkaian menggunakan 3 tangkai tanaman hidrilla. Yang kedua, menimbang NaHCO3 atau soda kue masing-masing 5 gram dan 10 gram. Langkah ketiga yaitu memasukkan 3 tangkai hidrilla ke corong, lalu ditutup dengan tabung reaksi. Langkah keempat yaitu memasukkan rangkaian hidrilla dan beaker gelas ke dalam ember. Dilakukan secara perlahan-lahan agar tidak terbentuk gelembung air, karena nanti agar memudahkan kita saat melakukan pengamatan uji Ingenhousz. Lalu langkah yang kelima, meletakkan rangkaian hidrilla di tempat yang terik dan terkena sinar matahari secara langsung untuk mengamati gelembung yang muncul. Langkah keenam, untuk percobaan 2 dan 3, memasukkan NaHCO3 atau soda kue ke dalam rangkaian hidrilla yang baru. Lalu diaduk hingga rata. Langkah terakhir, mengamati dan mencatat perubahan gelembung yang terjadi. Selanjutnya adalah data hasil pengamatan. Dari data di atas dapat terlihat bahwa gelembung yang dihasilkan dari percobaan pertama lebih banyak dibanding percobaan 2 dan 3. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada tahun 1799, Jan Ingenhousz, seorang dokter berkebangsaan Belanda, membuktikan bahwa fotosintesis melepaskan O2. Pembuktian percobaan Jan Ingenhousz dilakukan melalui percobaan yang menggunakan Hydrilla verticillata di bawah corong terbalik. Jika tanaman tersebut terkena sinar, maka timbullah gelembung-gelembung gas yang akhirnya mengumpul di dasar tabung reaksi. Gas ini ternyata oksigen, menurut Dwijo Saputro 1978. Percobaan Ingenhousz bertujuan untuk membuktikan hasil fotosintesis pada tumbuhan adalah oksigen. Percobaan dilakukan dengan Hydrilla verticillata yang dimasukkan ke corong kaca yang diposisikan terbalik dengan tutup tabung reaksi dan dimasukkan dalam gelas beaker yang berisi air penuh, kemudian diuji dengan berbagai perlakuan. Pada percobaan ini ada 3 variabel yang digunakan.
Satu, variabel bebas, yaitu jumlah NaHCO3 ada 5 gram dan 10 gram. Yang kedua, variabel terikat, yaitu menghasilkan O2 atau oksigen. Dan yang ketiga, variabel kontrol, yaitu jumlah air yang digunakan 1000 ml, jumlah batang hidrila yang digunakan 3 tangkai untuk masing-masing percobaan, dan cahaya matahari. Pada percobaan pertama, hidrila yang sudah dirangkai diletakkan di bawah sinar matahari secara langsung. Air yang digunakan tidak ditambahkan dengan NaHCO3. Proses fotosintesis berlangsung cepat, dapat terlihat dari data hasil pengamatan, di mana pada menit ke-0 gelembung yang dihasilkan belum ada. Selanjutnya pada menit ke-5 gelembung yang dihasilkan sudah lebih banyak. Saat menit ke-10 gelembung yang dihasilkan lebih banyak dibanding menit yang ke-5, dan saat menit yang ke-15 gelembung yang dihasilkan lebih banyak lagi daripada pada menit awal. Hal ini menunjukkan perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu karena jumlah gelembung semakin lama semakin banyak. Pada percobaan kedua, rangkaian hidrila yang sudah dirangkai diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari secara langsung. Lalu ditambahkan 5 gram NaHCO3 ke dalam beker gelas yang sudah terisi air dan rangkaian, dan diaduk perlahan hingga tercampur rata. Pada menit ke-0, gelembung yang dihasilkan masih belum ada. Pada menit ke-5, gelembung yang dihasilkan sudah agak terlihat. Pada menit ke-10, gelembung yang dihasilkan lebih banyak terlihat dibanding menit ke-5. Dan pada menit ke-11, gelembung yang dihasilkan sama dengan pada menit ke-10. Hal ini menunjukkan penambahan NaHCO3 mengurangi laju fotosintesis dibandingkan dengan percobaan yang pertama, karena gelembung yang dihasilkan dari waktu ke waktu hanya bertambah sedikit, dan pada menit ke-10 dan 15 tidak terjadi pertambahan gelembung. Pada percobaan ketiga, rangkaian hidrila yang sudah dirangkai diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari dan ditambah dengan 10 gram NaHCO3 ke dalam beker gelas, lalu diaduk hingga rata. Pada menit ke-0, gelembung yang dihasilkan sudah ada gelembung sedikit. Pada menit ke-5, gelembung yang dihasilkan masih sama seperti menit ke-0. Pada menit ke-10, gelembung yang dihasilkan sedikit bertambah, dan pada menit ke-15, gelembung yang dihasilkan bertambah. Hal ini menunjukkan penambahan 10 gram NaHCO3 mengurangi laju fotosintesis dibandingkan dengan percobaan 1 dan 2, karena gelembung yang dihasilkan dari waktu ke waktu hanya bertambah sedikit. Percobaan uji Ingenhousz ini dilakukan pada jam 10:30 sampai jam 12 WIB. Saat itu, sinar matahari sedang terik-teriknya. Berdasarkan data hasil pengamatan, penambahan NaHCO3 membuat laju fotosintesis melambat. Hal ini tidak sesuai dengan teori. Seharusnya dengan penambahan NaHCO3, laju reaksinya semakin cepat karena NaHCO3 dalam percobaan tersebut berfungsi untuk meningkatkan kadar CO2 dalam air, sehingga CO2 yang merupakan bahan baku untuk proses fotosintesis bertambah banyak. Semakin banyak bahan baku yang digunakan dalam fotosintesis, maka produk yang didapat juga semakin banyak. NaHCO3 dapat juga dikatakan sebagai katalis karena menambah laju reaksi fotosintesis dengan bertambah banyaknya bahan baku, yaitu CO2, yang dapat direaksikan. Reaksi antara NaHCO3 dengan air adalah sebagai berikut, yaitu 2O ditambah NaHCO3 menjadi NaOH ditambah CO2 tambah H2O. Pada percobaan 2 dan 3, hasil yang diperoleh tidak sesuai teori. Bisa jadi karena NaHCO3 yang kami gunakan sudah kurang aktif karena teksturnya sudah berubah menjadi padat akibat sudah lama disimpan di dalam lab. Selain itu, saat melakukan pengamatan, air yang sudah dicampur dengan NaHCO3 berubah warna menjadi putih atau keruh, sehingga kami merasa gelembungnya kurang terlihat jelas. Adapun
NaCO3 yang ditambahkan secara berlebihan dapat membuat tumbuhan keracunan. Akibatnya stomatanya akan tertutup sehingga tidak ada gelembung yang terlihat. Gelembung yang terjadi pada percobaan ini menunjukkan bahwa adanya gas yang dihasilkan oleh tanaman Hydrilla verticillata. Gas itu adalah gas oksigen atau O2 yang merupakan produk atau hasil dari proses fotosintesis. Persamaan fotosintesis sebagai berikut. Pada reaksi tersebut, CO2 dan H2O sebagai bahan yang dianabolisme oleh energi cahaya untuk dihasilkan C6H12O6, karbohidrat, dan oksigen atau O2. Selanjutnya ada persamaan fotolisis air, yaitu H2O menjadi H plus ditambah O2. Fotolisis merupakan reaksi penguraian molekul air menjadi ion hidrogen dan oksigen. Bersamaan dengan itu juga terjadi penyerapan energi cahaya oleh klorofil. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, fotosintesis menghasilkan gas oksigen. Laju reaksi dari proses fotosintesis dipengaruhi oleh intensitas cahaya dan kadar CO2. Semakin tinggi cahaya, maka laju reaksinya semakin cepat. Faktor kadar CO2 yang terlalu melimpah mempengaruhi laju fotosintesis. Karena dari percobaan ini semakin banyak NaCO3, maka gelembung yang dihasilkan lebih sedikit dibanding dengan percobaan tanpa penambahan NaCO3. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan teori karena ada trial dan error yang tidak sengaja kami lakukan. Yang kedua, saran untuk praktikum selanjutnya saat menggunakan NaCO3 harus yang masih aktif berbentuk serbuk agar percobaan yang dilakukan memperoleh hasil yang memuaskan. Kedepannya, sebelum melakukan praktikum, mahasiswa harus melakukan pengecekan bahan baku terlebih dahulu agar meminimalisir kesalahan. Selanjutnya, ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun laporan ini. Berikut ada dokumentasi saat praktikum dilaksanakan. Oke, sekian, terima kasih. Dan sampai jumpa lagi teman-teman.